Bab 6591, Pedang Ilahi Kuno. Dev berdiri di pintu masuk gua dan menyelidiki ke dalam dengan indera ilahinya. Gua itu sangat dalam, indera ilahinya menjangkau hingga 300 kaki, tetapi dia tetap tidak bisa mencapai dasarnya. Gua ini penuh dengan jalan setapak yang bercabang, seperti labirin bawah tanah yang sangat besar. Dari berbagai pilihan di persimpangan jalan itu, beberapa mengarah ke jalan buntu, beberapa ke jebakan, dan beberapa ke tempat yang lebih dalam dan tak terduga. Namun di bagian terdalam labirin, ia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Fluktuasi itu sepertinya bukan berasal dari makhluk hidup, lebih seperti gema yang tersisa dari sesuatu yang terkurung dalam tidurnya. Ada sesuatu di dalam. Dev menarik kembali indera ilahinya dan menatap Wu Yuan, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang tidak beres, tanya Wu Yuan. Fluktuasi energi spiritual itu terlalu kuat. Suara Dev agak rendah, sepertinya itu bukan artefak sihir tingkat Dewa Emas, atau bahkan tingkat Dewa Emas Luo Agung. Jika artefak sihir itu benar-benar sekuat itu, dengan kekuatan orang-orang di sini, mustahil bagi kita untuk mengendalikannya. Wu Yuan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Pak Dev terlalu banyak berpikir. Suaranya tenang, tetapi ada makna yang tak terlukiskan dalam ketenangan itu. Artefak magis kuno semuanya memiliki roh artefak, dan roh artefak akan secara otomatis menyesuaikan keluaran daya artefak sesuai dengan tingkat kultivasi penggunanya. Ketika seseorang dengan tingkat kultivasi rendah menggunakan artefak magis, daya keluaran artefak tersebut akan rendah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar pula daya keluaran artefak magis tersebut. Meskipun tingkat kultivasi kita tidak tinggi, selama kita memperoleh artefak magis itu, rohnya secara alami akan beradaptasi dengan tingkat kultivasi kita. Dia berhenti sejenak, senyumnya menjadi semakin bermakna. Bahkan jika artefak magis itu benar-benar terlalu kuat untuk kita kendalikan, kita masih bisa membawanya kembali ke persekutuan pedagang Void dan mempelajarinya perlahan. Persekutuan pedagang Void memiliki banyak cara untuk menangani artefak magis tingkat ini. Dev menatap mata Wu Yuan. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan penghindaran, tidak ada keraguan, hanya kerinduan dan obsesi terhadap harta karun itu. Namun Dev tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pemahaman Wu Yuan tentang medan perang ini jauh melebihi apa yang dia klaim telah mengumpulkan beberapa informasi. Dia tahu ada altar di sini, tahu ada perlengkapan ritual di atas altar, tahu altar itu berada di dalam gua, dan bahkan mengenal labirin di dalam gua seperti mengenal telapak tangannya sendiri. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui dengan mengumpulkan informasi, lebih seperti dia pernah berada di sini sebelumnya. Pada saat ini, Dev benar-benar merasakan kekuatan kamar dagang Void. Jelas sekali, informasi di sini jauh melampaui apa yang bisa dikumpulkan oleh Wu Yuan, seorang kultivator Dewa Emas tingkat 4. Mungkin itu adalah pesan yang disampaikan oleh jajaran atas persekutuan pedagang Void. Kalau begitu, ayo masuk, katanya, lalu memimpin jalan masuk ke dalam gua. Wu Yuan mengikuti di belakangnya, dan sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void pun masuk. Gua itu gelap gulita, sangat gelap hingga kau tak bisa melihat tanganmu sendiri di depan wajah. Api kekacauan Dev menyala di telapak tangannya, cahaya ungu menerangi jalan di depannya. Lorong gua itu sangat sempit, hanya cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan. Dinding batu di kedua sisinya dipenuhi goresan yang rapat, seolah-olah ditinggalkan oleh semacam cakar tajam. Goresan-goresan itu dalam, beberapa bahkan menembus beberapa kaki ke dalam dinding batu. Cairan hitam samar tersisa di dinding batu, jejak yang ditinggalkan oleh darah kering dari sejenis makhluk. Ada kehidupan di sini. Dev berhenti dan melihat goresan serta cairan hitam di dinding batu. Dan itu bukan makhluk purba, melainkan ditinggalkan belum lama ini. Ekspresi Wu Yuan sedikit berubah. Dia berjalan ke dinding batu, mengulurkan tangan dan menyentuh goresan-goresan itu, menggosokkan jarinya pada cairan hitam tersebut, dan mencium baunya. Binatang buas. Suaranya agak rendah, dan itu adalah makhluk iblis tingkat Dewa Emas. Dilihat dari kedalaman dan jarak goresannya, makhluk iblis ini tidak terlalu besar, tetapi kekuatan dan kecepatannya menakutkan. Jika kau bertemu dengannya, jangan melawannya secara langsung, gunakan susunan jebakan untuk menjebaknya. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Gua itu semakin dalam dan semakin banyak percabangan jalan. Keakraban Wu Yuan dengan tempat itu jauh melebihi ekspektasi Dev. Dia hampir tidak ragu-ragu dan dapat dengan tepat memilih arah yang benar di setiap persimpangan jalan, seperti sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Dev mengikuti di belakangnya, tatapan penuh pertimbangan terpancar dari mata ungunya. Wu Yuan pernah berada di sini sebelumnya. Dan lebih dari sekali. Sebelumnya dia mengatakan bahwa persekutuan pedagang Void telah mencoba berkali-kali untuk menggunakan lorong Void, tetapi semua upaya gagal, dan pernyataan itu benar. Namun, bukan bawahannya yang gagal, melainkan dirinya sendiri. Dia datang sendiri ke sini dan mencoba memasuki medan perang kuno ini, tetapi dia gagal. Itulah mengapa dia meminta bantuan Dev. Senyum tipis terukir di sudut bibir Dev. Wu Yuan ingin memanfaatkannya, tetapi bukankah dia juga ingin memanfaatkan Wu Yuan? Pemahaman Wu Yuan tentang medan perang ini persis seperti yang dia butuhkan. Kendalinya atas kekuatan kekacauan adalah apa yang dibutuhkan Wu Yuan. Masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan, perdagangan yang adil. Adapun siapa yang pada akhirnya akan menuai manfaat terbesar, itu bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Setelah berjalan menyusuri gua selama sekitar setengah jam, lorong di depan tiba-tiba melebar. Di ujung lorong terdapat sebuah gua bawah tanah yang sangat besar.
Gua ini tingginya sekitar puluhan kaki dan lebarnya sekitar 100 kaki. Kubahnya bertatakan kristal bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh gua. Di tengah gua, terdapat sebuah altar batu. Altar itu tingginya sekitar 3 zang dan lebarnya 5 zang, dan seluruhnya berwarna abu hitam, dengan permukaannya dipenuhi rune kuno yang padat. Rune-rune itu berkelap-kelip muncul dan menghilang di bawah cahaya kristal yang bersinar, seolah-olah mereka bernapas. Di puncak altar, sebuah bola cahaya keemasan gelap melayang. Sebuah pedang tampak samar-samar dalam cahaya. Pedang itu panjangnya sekitar 3 kaki, dengan badan berwarna emas gelap, pola rumit yang terukir pada bilahnya, dan batu permata merah gelap yang bertatahkan pada gagangnya. Pedang itu sama sekali bebas dari karat dan kerusakan, seolah-olah baru saja ditempa. Meskipun terbungkus cahaya, pedang itu tetap memancarkan aura pedang yang menakjubkan. Energi pedang itu memadat dan tidak menghilang, membentuk aura tak terlihat di sekitar altar, yang sedikit mendistorsi ruang di sekitarnya. Wu Yuan menatap pedang itu, cahaya menyala berkilat di mata merah kemasannya. Ini dia, suaranya terdengar penuh kegembiraan. Sebuah artefak kuno, jurang kegelapan. Jurang gelap, Dev menatap pedang itu, secerca emosi terlintas di mata ungunya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam pedang itu sangat menakutkan, jauh melebihi artefak magis apapun yang pernah dilihatnya. Namun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang salah dengan pedang itu. Masalahnya bukan pada pedangnya sendiri, tetapi pada altarnya. Rune-rune di altar itu bukanlah rune penyegel, melainkan rune pengorbanan. Tujuan dari rune pengorbanan bukanlah untuk menyegel sesuatu, melainkan untuk mengorbankan sesuatu kepada makhluk yang lebih kuat. Dengan kata lain, pedang ini tidak disegel di atas altar, tetapi dipersembahkan sebagai kurban kepada suatu makhluk. Jika seseorang mengambil pedang ini, makhluk itu akan terbangun. Kemudian, semua orang yang hadir akan mati. Bab 6592, Kristal Jiwa. Dev menatap Wu Yuan, yang matanya hanya menunjukkan keinginan akan harta karun itu, tanpa menunjukkan kewaspadaan atau keraguan sedikitpun. Dia tidak tahu bahwa itu adalah rune pengorbanan. Atau dia tahu, tapi dia tidak peduli. Presiden Wu, Dev memulai, apakah Anda tahu apa arti rune pada altar ini? Wu Yuan terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu banyak tentang rune kuno. Apakah Tuan Dev memiliki pengetahuan tentang hal itu? Ini adalah rune pengorbanan, kata Dev dengan tenang. Pedang ini dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada makhluk tertentu. Jika pedang ini diambil, makhluk itu akan terbangun. Ekspresi Wu Yuan berubah. Dia berjalan ke altar, dengan hati-hati memeriksa rune-rune itu, secerca keseriusan terpancar di mata merah kemasannya. Terjadi keheningan sesaat, lalu dia tertawa. Pak Dev terlalu banyak berpikir. Suaranya tenang, tetapi ada makna yang tak terlukiskan dalam ketenangannya. Medan perang kuno ini telah ada selama ribuan tahun. Sekalipun ada sesuatu di sana, pasti sudah lama mati. Sekalipun belum mati, ia pasti sedang tidur. Kita hanya membawa pedang, suara itu tidak akan membangunkannya. Dev menatap mata Wu Yuan. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan rasa bersalah, tidak ada penghindaran, hanya pengabdian yang teguh pada harta karun tersebut. Namun Dev tahu bahwa Wu Yuan berbohong. Dia tahu itu adalah rune pengorbanan, dan dia tahu bahwa mengambil pedang itu akan membangkitkan sesuatu, tetapi dia tidak peduli. Karena tujuannya bukanlah pedang ini. Tujuannya adalah untuk membangkitkan makhluk itu. Dev tidak tahu mengapa Wu Yuan melakukan ini, tetapi dia tahu bahwa Wu Yuan sedang memainkan permainan yang sangat besar. Dan dia adalah bidak terpenting di papan catur. Jika Ketua Wu ingin mengambil pedang itu, maka ambillah. Dev mundur beberapa langkah, bersandar pada pilar batu, menyilangkan tangannya, dan menatap Wu Yuan dengan mata ungunya. Tapi aku tidak akan bergerak. Ekspresi Wu Yuan sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Jika Tuan Dev tidak mau melakukannya, maka saya akan melakukannya sendiri. Dia berjalan ke altar dan meraih ke dalam cahaya keemasan yang gelap. Cahaya memancar dari ujung jarinya, dan rune emas gelap menyebar ke atas di sepanjang lengannya, seolah-olah sesuatu sedang mencoba memasuki tubuhnya. Wu Yuan menggertakkan giginya, kekuatan spiritualnya melonjak liar di dalam dirinya, memaksa rune-rune itu mundur. Tangannya mencengkeram gagang pedang. Lalu, benda itu tiba-tiba ditarik keluar. Pedang berwarna emas gelap itu ditarik dari cahaya, mengeluarkan suara jeritan pedang yang jernih yang menggema di seluruh gua, membuat gendang telinga berdengung. Cahaya keemasan gelap pada pedang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar keluar, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana di dalam gua. Sambil memegang jurang kegelapan di tangannya, mata merah keemasan Wu Yuan berkilat penuh kegembiraan liar. Pedang yang sangat bagus. Ini benar-benar pedang yang bagus. Begitu dia selesai berbicara, gua itu tiba-tiba mulai berguncang hebat. Kristal-kristal bercahaya di kubah itu jatuh satu persatu, hancur menjadi debu di tanah. Retakan besar muncul di tanah, dari mana asap hitam mengepul keluar, dipenuhi dengan bau busuk yang menyengat. Rune-rune persembahan di altar menyala secara bersamaan, cahaya merah gelapnya menerangi seluruh gua dengan rona merah darah. Rune-rune itu berputar liar, seolah-olah sedang mengirimkan pesan kepada suatu makhluk. Kemudian, sebuah suara terdengar di dalam gua. Suaranya sangat lembut dan jauh, seolah-olah berasal dari kedalaman bumi, atau dari waktu dan ruang lain. Tidak ada emosi dalam suaranya, hanya aura yang tak berubah, dingin, dan benar-benar berwibawa. Wahai manusia fana, kalian, beraninya menyentuh persembahanku. Wajah Wu Yuan langsung pucat pasi. Tangannya,
yang menggenggam Dark Abyss, bergetar, dan matanya yang berwarna merah kemasan dipenuhi rasa takut. Makhluk itu benar-benar telah terbangun. Pergi, teriak Wu Yuan, berbalik dan berlari keluar dari gua. Dev tidak bergerak. Mata ungunya tertuju pada altar, tempat rune pengorbanan perlahan memudar, dan suara makhluk itu juga perlahan menghilang. Dia tidak bangun. Dia hanya merasakan bahwa seseorang telah mengganggu persembahannya, jadi dia melepaskan secercah kesadarannya sebagai peringatan. Namun jika mereka tidak lari, jika mereka tinggal di dalam gua sedikit lebih lama, makhluk itu akan benar-benar terbangun. Dev berbalik dan mengikuti Wu Yuan keluar dari gua. Sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void mengikuti dari dekat, masing-masing dengan wajah penuh ketakutan. Kelompok itu bergegas keluar dari gua, tetapi baru berlari kurang dari 100 kaki ketika tiba-tiba terdengar raungan yang memekakkan telinga dari belakang mereka. Ledakan. Seluruh gunung berbatu itu hancur berkeping-keping dari dalam, menyebabkan puing-puing berterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Di tengah asap dan debu, bayangan hitam besar perlahan-lahan muncul. Bayangan hitam itu tingginya sekitar 100 kaki, berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki daging dan kulit, hanya kerangka berwarna emas gelap. Bayangan hitam itu tingginya sekitar 100 kaki, berbentuk seperti manusia, tetapi tidak memiliki daging dan kulit, hanya kerangka berwarna emas gelap. Kepala kerangka itu memiliki dua rongga mata kosong yang darinya menyala api hijau yang menyeramkan, yang berkedip-kedip dengan cahaya aneh dalam kegelapan. Sisa jiwa seorang Santo setengah langkah. Ia menempelkan dirinya pada tulang-tulangnya sendiri dan terbangun. Dev berhenti dan menoleh untuk melihat kerangka raksasa itu, mata ungunya tidak menunjukkan rasa takut. Presiden Wu, apakah ini hasil yang Anda inginkan? Suaranya tenang. Tangan Wu Yuan, yang menggenggam tangan An Yuan, bergetar, dan matanya yang berwarna merah kemasan dipenuhi rasa takut. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Suaranya sedikit bergetar, aku hanya menginginkan pedang itu, aku tidak tahu pedang itu bisa bangkit. Dev menatapnya, senyum dingin terukir di bibirnya. Kamu tahu, tubuh Wu Yuan tiba-tiba kaku. Dia menatap mata Dev, mata ungu itu tidak menunjukkan emosi apapun, hanya ketenangan yang seolah mampu menembus segalanya. Dia pasti tahu. Dia tahu bahwa rune di altar itu adalah rune pengorbanan, dia tahu bahwa mengambil pedang itu akan membangkitkan makhluk itu, dan dia tahu konsekuensi dari semua ini. Namun, dia tetap melakukannya. Karena dia membutuhkan makhluk itu untuk terbangun. Karena hanya ketika makhluk itu terbangun barulah dia bisa mendapatkan apa yang benar-benar diinginkannya. Wu Yuan menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan rasa takut di wajahnya dan menggantinya dengan ekspresi tenang. Pak Dev memang pintar. Suaranya kembali tenang, dan senyum penuh arti muncul di bibirnya. Saya tahu itu. Tapi yakinlah, Tuan Dev, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko tanpa hasil. Di dalam kerangka itu terdapat kristal jiwa. Kristal jiwa tersebut berisi fragmen ingatan dan wawasan kultivasi dari kehidupan sebelumnya. Jika Tuan Dev dapat memperoleh kristal jiwa itu, kultivasinya pasti akan menembus ke alam Dewa Emas. Kristal jiwa. Alis Dev sedikit berkedut. Dia pernah mendengar hal seperti itu. Setelah runtuhnya sebuah kekuatan kuno, jika obsesi mereka cukup kuat, sisa jiwa mereka akan mengembun menjadi kristal jiwa di dalam sisa-sisa tubuh mereka. Kristal jiwa mengandung ingatan dan wawasan kultivasi dari individu-individu yang kuat, menjadikannya harta yang sangat berharga bagi para kultivator. Kristal jiwa seorang ahli alam Dao setengah langkah memiliki nilai yang tak terukur. Kau ingin aku membantumu mengambil kristal jiwa? Tanya Dev. Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Bukan aku yang mengambilnya untukmu. Aku mengambilnya untuk Tuan Dev. Aku tidak menginginkan kristal jiwa itu, semuanya milik Tuan Dev. Aku hanya menginginkan pedang dan harta karun lainnya di sini. Bab 6593, tidak menukar wanita sendiri. Dev menatap mata Wu Yuan. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan penghindaran, tidak ada rasa bersalah, hanya ketulusan dan kejujuran yang luar biasa. Namun Dev tahu bahwa Wu Yuan berbohong lagi. Kristal jiwa memang berharga, tetapi dibandingkan dengan kristal jiwa, pedang jauh lebih berharga. Wu Yuan tidak mungkin menyerahkan kristal jiwa dan hanya menginginkan pedang itu. Kecuali jika ada masalah dengan kristal jiwa. Presiden Wu sangat murah hati, saya merasa tidak pantas menerima kebaikan seperti itu. Suara Dev terdengar tenang, aku akan menyerahkan kristal jiwa kepada Presiden Wu, aku hanya membutuhkan pedangnya. Senyum Wu Yuan membeku. Dia menatap mata Dev, mata ungu itu tidak memberi ruang untuk negosiasi. Terjadi keheningan sesaat, lalu, Wu Yuan tersenyum. Tuan Dev, memang ada masalah dengan kristal jiwa. Suaranya mengandung sedikit kepahitan. Kristal jiwa itu tidak hanya berisi ingatan dan wawasan kultivasi makhluk itu, tetapi juga obsesinya. Jika Anda menyerapnya secara langsung, Anda akan dirusak oleh obsesinya, yang paling baik dapat menyebabkan kerasukan setan, atau paling buruk adalah kerasukan manusia. Persekutuan pedagang Void memiliki cara untuk memurnikan obsesi di dalam kristal jiwa, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Tuan Dev tidak memiliki waktu maupun sarana untuk melakukannya. Dia berhenti sejenak, menatap mata Dev. Aku tidak ingin menyakiti Tuan Dev, aku hanya ingin Tuan Dev membantuku mengambil kristal jiwa. Setelah mendapatkannya, aku akan membawanya kembali ke persekutuan pedagang Void untuk dimurnikan. Setelah pemurnian selesai, aku akan menyerahkannya kepada Tuan Dev. Jika Tuan Dev tidak mempercayaiku, aku bisa bersumpah demi hati Daoku. Aku bersumpah demi Tao.
Bagi para kultivator, mengucapkan sumpah dengan hati dao mereka adalah sumpah yang paling hikmat. Sekali dilanggar, hati dao mereka akan hancur dan kultivasi mereka akan benar-benar hancur. Wu Yuangan bersumpah dengan hati Taoisnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak berbohong kali ini. Dev terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bagus. Secerca kegembiraan terlintas di mata Wu Yuan, tetapi dia dengan cepat kembali tenang. Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda, Tuan Dev. Kerangka raksasa itu telah sepenuhnya muncul dari reruntuhan. Tingginya sekitar 100 kaki, kerangka emas gelapnya menonjol di langit kelabu. Api hijau yang menyeramkan di rongga mata mereka berkobar hebat, seperti dua cahaya hantu yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan raungan tanpa suara, dan gelombang suara berubah menjadi gelombang kejut nyata yang menyebar ke segala arah. Dimanapun gelombang kejut itu lewat, tanah terkoyak, puing-puing hancur berkeping-keping, dan energi spiritual di udara menjadi kacau. Wu Yuan memimpin para kultivator dari persekutuan pedagang Void menjauh, menyerahkan medan perang kepada Dev. Dev berdiri di depan kerangka itu, pedang pembunuh naga dipegang horizontal di depannya, api ungu yang kacau membara di bilahnya. Kerangka itu menatap Dev dari atas, nyala api hijau yang menyeramkan di rongga matanya berkedip-kedip. Kemudian, ia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Dev. Kakinya menutupi langit, seperti gunung kecil yang turun dari surga, membawa kekuatan luar biasa yang cukup untuk menghancurkan kultivator manapun di bawah alam dewa emas menjadi bubur. Dev tidak menyerah. Pedang pembunuh naga diayunkan ke atas, dan energi pedang berwarna ungu menghantam telapak kakinya, menghasilkan bunyi dentingan logam yang menusuk telinga. Energi pedang meninggalkan bekas yang dalam di telapak kaki, tetapi kaki itu tidak putus. Kaki itu hanya terguncang dan mendarat di tanah di samping Dev. Ledakan, tanah tersebut terinjak-injak hingga membentuk kawah besar sedalam beberapa meter, dengan kerikil beterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Memanfaatkan kesempatan ini, Dev melesat keluar dan memanjat kaki kerangka tersebut. Energi kacau berkumpul di bawah kakinya, memungkinkannya berjalan di atas kerangka itu seolah-olah itu adalah tanah yang padat. Dia berlari sangat cepat, memanjat hingga setinggi pinggang kerangka itu dalam sekejap mata. Kerangka itu sepertinya merasakan lokasi Dev, dan tangannya yang besar menghantam pinggangnya. Dev melompat menjauh, menghindari pukulan telapak tangan, dan mendarat di tulang rusuk kerangka itu. Tangan itu menghantam pinggang kerangka itu sendiri dengan bunyi keras, mematahkan beberapa tulang rusuk dan membuat serpihan tulang yang patah berhamburan kemana-mana. Dev terus mendaki ke atas, melewati tulang rusuk, dan tiba di rongga dada kerangka tersebut. Di dalam rongga dada, sebuah manik-manik berwarna emas gelap seukuran kepalan tangan mengapung di tengahnya, permukaannya berkilauan dengan cahaya hijau yang samar, seolah-olah ada sesuatu yang tertidur di dalamnya. Itu adalah kristal jiwa. Dev mengulurkan tangan dan meraih kristal jiwa. Tepat ketika jari-jarinya hendak menyentuh kristal jiwa, sebuah tangan hijau seperti hantu tiba-tiba muncul dari kristal jiwa dan terulur untuk menangkapnya. Telapak tangan itu mengandung kekuatan obsesi yang sangat dahsyat, jika seseorang terjebak di dalamnya, jiwanya akan rusak, atau bahkan dirasuki. Dev tidak menyerah. Api kekacauan mengembun di telapak tangannya, dan nyala api ungu bertabrakan dengan tangannya yang hijau menyeramkan, menghasilkan suara mendesis. Tangan hijau yang menyeramkan itu meleleh dengan cepat di bawah panas yang menyengat dari api yang kacau, seperti sepotong es yang dilemparkan ke dalam tungku, langsung berubah menjadi ketiadaan. Kristal jiwa mengeluarkan jeritan melengking, suara itu bergema di dadanya dan membuat gendang telinga Dev mati rasa. Dev meraih kristal jiwa dan mengeluarkannya dari rongga dadanya. Kristal jiwa berdenyut hebat di telapak tangannya, seperti jantung. Cahaya hijau seperti hantu berkedip-kedip liar di permukaan manik-manik itu saat kekuatan obsesi berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari belenggu kekuatan yang kacau. Namun, kekuatan kacau Dev adalah sumber dari semua elemen, menekan semua kekuatan, termasuk kekuatan obsesi. Kristal jiwa itu perlahan-lahan menjadi tenang di telapak tangannya, cahaya hijaunya yang menyeramkan meredup, seperti binatang buas yang dijinakkan dan berbaring patuh di tangannya. Kerangka itu kehilangan kristal jiwanya, dan api hijau menyeramkan di rongga matanya dengan cepat padam. Kerangka besar itu mulai runtuh, tulang-tulangnya yang berwarna emas gelap patah satu persatu, jatuh dari ketinggian dan menghantam tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Dev melompat turun dari kerangka yang runtuh, mendarat di depan Wu Yuan, dan menyerahkan kristal jiwa kepadanya. Wu Yuan menerima kristal jiwa, cahaya menyala-nyala terpancar dari mata merah kemasannya. Terima kasih, Tuan Dev. Suaranya terdengar penuh kegembiraan, aku akan memurnikan kristal jiwa itu sesegera mungkin dan kemudian menyerahkannya kepada Tuan Dev. Dev mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tertuju pada pedang jurang kegelapan yang dipegang Wu Yuan, cahaya kemasan gelapnya berkilauan menyeramkan di bawah sinar matahari. Pedang itu bahkan lebih kuat daripada pedang pembunuh naga. Namun Dev tidak menginginkannya, karena itu adalah sebuah pengorbanan, sebuah persembahan kepada suatu makhluk. Siapapun yang memilikinya akan menjadi sasaran makhluk itu. Jika Wu Yuan ingin menjadi sasaran, itu urusannya. Dev tidak mau. Poin lainnya adalah Zhongli berada di dalam pedang pembunuh naga, dan di hati Dev, Zhongli bukan lagi sekadar roh pedang biasa. Zhongli adalah wanitanya, dan sebaik apapun kesempatannya, Dev tidak akan pernah menukar wanitanya dengan kesempatan itu. Presiden Wu, kemana selanjutnya? Tanya Dev. Wu Yuan menyimpan kristal jiwa dan pedang jurang kegelapan, mengeluarkan selembar giok dari lengan bajunya, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah barat daya. 500 mil ke arah barat daya,
terdapat makam kuno seorang tokoh berpengaruh, yang berisi jenazah seorang ahli alam Taiksu. Di antara barang-barang pemakamannya terdapat cincin penyimpanan, yang seharusnya berisi sejumlah besar kristal, pil, dan artefak magis. 500 Li. Perjalanan hari berikutnya. Bab 6594, menggunakan skema. Ayo pergi. Dev memimpin dan berjalan ke arah barat daya. Wu Yuan mengikuti di belakangnya, dengan lebih dari selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void berada tepat di belakang. Prosesi itu bergerak melintasi tanah abu putih dengan kecepatan sedang. Indra ilahi Dev mempertahankan jangkauan maksimum, dan segala sesuatu dalam radius 100 mil berada dalam persepsinya. Sekitar 1 jam setelah kelompok itu berjalan, indra ilahinya tiba-tiba mendeteksi sesuatu, dan dia tiba-tiba berhenti. Ada seseorang di sana. Suaranya dingin. Ekspresi Wu Yuan berubah. Siapa itu? Para Protoss. Dev berbalik, mata ungunya menatap ke utara. 5 kapal udara, 50 orang. Mereka telah mengikuti kita. Ekspresi Wu Yuan berubah total. Su Jingqiu memimpin sekitar selusin orang untuk mencegat dan membunuh 50 anggota klan dewa, tetapi dia gagal. Dia sudah meninggal. Ekspresi rumit terlintas di mata Wu Yuan, tetapi hanya sesaat sebelum ia kembali tenang. Berapa banyak orang? Tanyanya. 50. Tingkat kultivasi tertinggi adalah peringkat keempat Dewa Emas, 2 adalah peringkat ketiga Dewa Emas, dan sisanya adalah peringkat pertama dan kedua Dewa Emas. Suara Dev tenang, seolah-olah dia sedang menyatakan sebuah fakta sederhana. Wu Yuan terdiam sejenak, lalu menatap Dev. Tuan Dev, apakah boleh berkelahi? Dev menatap mata Wu Yuan. Mata merah keemasan itu tidak menunjukkan rasa takut, tidak ada keraguan, hanya ketenangan dan perhitungan yang luar biasa. Dia sedang menghitung hasilnya. Terdapat 50 kultivator ilahi, 1 di peringkat keempat alam abadi emas, 2 di peringkat ketiga alam abadi emas, dan sisanya berada di peringkat pertama dan kedua alam abadi emas. Di pihaknya, termasuk Dev, hanya ada sekitar selusin orang. Tingkat kultivasi tertinggi adalah miliknya sendiri, seorang dewa emas tingkat 4, dan Dev, seorang dewa sejati tingkat 8. Jika mereka bertarung secara langsung, peluang mereka untuk menang hampir nol. Namun jika kita menambahkan kekuatan kacau Dev, lingkungan medan perang kuno, dan beberapa strategi, masih ada peluang untuk menang. Kita bisa bertarung, kata Dev dengan tenang, tetapi kita membutuhkan kerjasama ketua Wu. Wu Yuan mengangguk. Tuan Dev, silakan berbicara dengan leluasa. Dev berbalik dan memandang cakrawala yang jauh. Di sana, 5 kapal udara hitam mendekat dengan cepat, rune cahaya suci berwarna emas berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. Di medan perang kuno, terdapat banyak sisa-sisa peninggalan kuno yang tertidur. Jika kita dapat membangunkan sisa-sisa tersebut dan meminta para dewa untuk menanganinya. Suara Dev terdengar tenang, namun ada nada dingin di dalamnya, 50 orang seperti mereka tidak cukup untuk membunuh jiwa-jiwa yang tersisa itu. Kilatan cahaya muncul di mata Wu Yuan. Tuan Dev, sungguh rencana yang brilian. Suaranya mengandung sedikit kekaguman. Saya akan segera mengatur semuanya. Wu Yuan berbalik dan memberikan beberapa instruksi kepada para kultivator persekutuan pedagang Void di belakangnya. Kelompok itu dengan cepat bubar dan menghilang ke dalam tanah abu putih. Dev berdiri sendirian di tempat yang tinggi, pedang pembunuh naga tergantung di pinggangnya, mata ungunya menatap perahu terbang hitam di kejauhan. Pesawat ruang angkasa itu semakin mendekat. 500 li, 300 li, 100 li. Ketika jarak mereka kurang dari 50 mil, pesawat udara itu berhenti. 5 kapal udara melayang di udara, rune cahaya suci berwarna emas berkelap-kelip di lambung mereka, seolah-olah mereka sedang mengintai lingkungan sekitar. Kemudian, orang-orang di dalam pesawat udara itu menemukan Dev. 50 kultivator suci melompat dari perahu terbang, cahaya suci kemasan menyala di tubuh mereka, mewarnai seluruh langit dengan warna emas. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju zirah emas, memegang tombak emas dengan api suci yang berkobar-kobar di ujungnya. Tingkat keempat dari alam abadi emas. 2 kultivator alam abadi emas di belakangnya, yang satu memegang pedang kembar dan yang lainnya busur panjang, masing-masing mengenakan aura dingin dan penuh amarah di wajah mereka. Pria parubaya itu menatap Dev, senyum sinis teruk di bibirnya. Anda Dev. Dev tidak berbicara, dia hanya menatap mereka. Aku Yan Huo, wakil kepala istana Dewa Api. Suara pria parubaya itu terdengar arogan dan angkuh. Kepala istana telah memerintahkan kematianmu. Apakah kau akan bunuh diri, atau aku akan melakukannya untukmu? Wakil kepala istana Dewa Api. Alis Dev sedikit berkedut. Yan Wuji mengirim wakil kepala istana untuk memburunya sendiri, sepertinya dia benar-benar sedang terburu-buru. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tanya Dev. Senyum dingin tersungging di sudut bibir Yan Huo. Bagaimana menurutmu? Persekutuan pedagang Void adalah organisasi yang sangat besar, tentu saja ada orang-orang dari ras ilahi kita di dalamnya. Setiap gerak-gerikmu berada di bawah pengawasan kami. Persekutuan pedagang Void memiliki pengkhianat di antara bangsa Protoss. Dev tidak terkejut. Wu Yuan mengirim Su Jingqiu bersama sekitar selusin orang untuk mencegat dan membunuh 50 anggota klan dewa, bukan agar mereka menang, tetapi agar mereka bisa mengulur waktu dan memberi Dev kesempatan untuk memasuki lorong kehampaan. Apakah Su Jingqiu mengetahui hal ini? Mungkin Anda tahu, mungkin juga tidak. Namun, entah dia menyadarinya atau tidak, dia tetap pergi. Karena dia tidak punya pilihan. Dev tersadar dari lamunannya dan menatap Yan Huo. Kau ingin membunuhku? Kalau begitu, ayo. Kilatan maut terpancar di mata Yan Huo.
Dia mengacungkan tombak emasnya, dan seberkas cahaya suci keemasan melesat keluar dari ujung tombak, menuju ke arah Dev. Dev tidak menerima serangan itu secara langsung, sebaliknya, dia melesat pergi dan terbang ke kejauhan. Yan Huo mendengus dingin dan memimpin orang-orang dari ras ilahi untuk mengejar. 50 orang membentuk formasi pertempuran di udara, cahaya suci keemasan mereka membentang seperti jaring raksasa, menyelimuti Dev. Dev terbang sangat cepat, tetapi orang-orang dari ras ilahi juga tidak lambat. Kedua pihak saling mengejar di udara selama sekitar 15 menit. Dev tiba-tiba berhenti, melayang di udara, dan menoleh untuk melihat para dewa yang mengejarnya. Yan Huo juga berhenti, menatap Dev, dan secercah keraguan terlintas di matanya. Tidak berlari lagi. Senyum tipis terukir di sudut bibir Dev. Lari. Kenapa kami harus lari? Kalianlah yang seharusnya lari. Begitu dia selesai berbicara, tanah di sekitar mereka tiba-tiba retak. Retakan besar menyebar di tanah, dari mana asap hitam mengepul, dipenuhi bau busuk yang menyengat. Kemudian, kerangka-kerangka merayap keluar dari celah-celah tersebut. Beberapa berbentuk manusia, beberapa menyerupai binatang, dan beberapa setengah manusia, setengah binatang. Kerangka-kerangka itu bervariasi dalam bentuk dan ukuran, tetapi setiap kerangka memiliki nyala api hijau seperti hantu yang menyala di rongga matanya, sebuah tanda bahwa mereka dirasuki oleh jiwa purba yang tersisa. Ratusan kerangka merangkak keluar dari celah-celah dan bergegas menuju para dewa. Ekspresi Yan Huo berubah total. Ini, sisa-sisa jiwa kuno. Dev tidak menjawab. Dia berbalik dan terbang pergi, energi ungu yang kacau mengalir di sekelilingnya, meninggalkan jejak ungu di langit kelabu. Di belakang mereka, pertempuran antara para kerangka dan para kultivator ilahi telah dimulai. Cahaya suci keemasan dan kekuatan jiwa sisa berwarna hijau yang menyeramkan bertabrakan di udara, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga. Cahaya suci para kultivator ilahi memiliki efek penahan tertentu pada jiwa-jiwa sisa, tetapi jumlah jiwa sisa terlalu banyak, dan mereka tidak takut mati. Untuk setiap satu yang terbunuh, 10 lagi akan muncul. Meskipun para dewa memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka tidak dapat mengatasi sejumlah besar jiwa sisa. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, lebih dari selusin kultivator ilahi tercabik-cabik oleh sisa jiwa mereka. Bab 6595, belum mati. Flame mengayunkan tombak emasnya, menghancurkan beberapa kerangka yang menyerbu ke arahnya menjadi berkeping-keping, matanya yang berwarna emas dipenuhi urat-urat merah. Mundur, semuanya mundur. Para dewa mundur dengan putus asa, tetapi jiwa-jiwa yang tersisa tanpa henti mengejar dan membunuh mereka. Beberapa kultivator ilahi lainnya terjebak oleh sisa-sisa jiwa dan dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Yan Huo menggertakkan giginya, mengeluarkan jimat giok emas dari sakunya, dan menghancurkannya. Jimat giok itu meledak, berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang menyelimuti para kultivator ilahi yang tersisa. Sisa jiwa itu menabrak penghalang cahaya, terpantul kembali, dan mengeluarkan jeritan melengking. Yan Huo memimpin para kultivator ilahi yang tersisa menjauh ke kejauhan, cahaya keemasan berputar di sekitar mereka, menghalangi jiwa-jiwa yang tersisa untuk mengejar mereka. Dev berdiri di atas bukit yang jauh, menyaksikan para dewa melarikan diri dalam kekacauan, mata ungunya tidak menunjukkan emosi apapun. Wu Yuan muncul dari balik sebuah batu besar dan berdiri di samping Dev, matanya yang berwarna merah kemasan menatap ke arah para dewa pergi, senyum puas teruk di bibirnya. Tuan Dev, sungguh rencana yang brilian. Anda membunuh lebih dari selusin dari mereka sekaligus, dan sisanya juga sangat melemah. Dev tetap diam, pandangannya tertuju pada cakrawala yang jauh, di mana kapal-kapal udara ras ilahi dengan cepat menghilang di kejauhan. Mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka akan beristirahat sejenak lalu kembali lagi. Lain kali, mereka akan lebih berhati-hati dan tidak akan mudah tertipu. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Wu Yuan. Dev mengalihkan pandangannya dan berbalik berjalan ke arah barat daya. Teruslah berjalan, menuju makam tokoh perkasa itu. Ambil harta karunnya dan pergilah sebelum para dewa kembali. Wu Yuan mengangguk dan mengikuti di belakangnya. Sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void muncul dari berbagai tempat dan mengikuti di belakang kelompok tersebut. Kelompok itu terus bergerak ke arah barat daya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Tanah berwarna abu putih itu menghilang, digantikan oleh hutan lebat. Pohon-pohon di hutan itu tinggi dan kuno, beberapa di antaranya mungkin berusia lebih dari 100.000 tahun, dengan batang yang sangat tebal sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya. Kanopi pohon menghalangi sinar matahari, sepenuhnya menutupi langit kelabu. Hanya sedikit sinar matahari yang menembus celah-celah dedaunan, menciptakan cahaya dan bayangan yang berbintik-bintik di tanah. Udara dipenuhi aroma tanah lembab dan dedaunan yang membusuk, dan sesekali terdengar kicauan burung dari dalam kanopi, membuat suasana menjadi sangat sunyi. Namun, Dev merasakan bahwa hutan ini menyembunyikan banyak aura berbahaya. Beberapa di antaranya adalah monster purba yang tidur di bawah akar pohon, beberapa adalah serangga beracun yang bersembunyi di antara dedaunan, dan beberapa adalah simpul spasial yang telah dipelintir menjadi jebakan oleh semacam hukum. Ada yang salah dengan hutan ini. Dev berhenti, matanya yang ungu mengamati sekelilingnya. Suasana di dalam terlalu kacau. Ada binatang buas iblis, serangga beracun, dan jebakan ruang angkasa. Jika kita masuk dengan gegabah, itu bisa berbahaya. Wu Yuan mengeluarkan selembar giok dari lengan bajunya, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan setelah beberapa saat mengangkat kepalanya dengan ekspresi agak serius. Hutan ini tidak tercantum pada prasasti giok.
Informasi yang dikumpulkan oleh kamar dagang tidak memuat informasi apapun tentang hutan ini. Tidak ada informasi. Ini berarti bahwa segala sesuatu di sini tidak diketahui. Ketidakpastian berarti bahaya. Lewati saja dari jalan memutar, Dev langsung memutuskan. Lewati dari tepi hutan. Kelompok itu melewati hutan dan melanjutkan perjalanan menyusuri dasar sungai kering di sisi utara. Setelah berjalan sekitar 1 jam, pemandangan di depan berubah lagi. Dasar sungai yang kering itu menghilang, digantikan oleh rawa yang luas. Rawa itu dipenuhi lumpur hitam, dari mana gelembung-gelembung naik, melepaskan gas beracun yang menyengat saat pecah. Serpihan tulang putih dan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk mengapung di permukaan rawa. Sesekali, beberapa kerangka terlihat setengah terkubur di dalam lumpur. Kerangka-kerangka itu memiliki warna yang berbeda, ada yang putih, ada yang emas, dan ada yang hitam, mewakili individu-individu kuat dari berbagai ras dan tingkat kultivasi. Lapisan kabut abu-abu tebal menyelimuti rawa, yang dipenuhi gas beracun yang kuat dan celah spasial. Apapun yang terbang di atas rawa akan terkikis oleh gas beracun dan hancur berkeping-keping oleh celah spasial. Lewati saja. Dev mengambil keputusan itu lagi. Kelompok itu mengitari tepi rawa dan berjalan selama sekitar 2 jam sebelum akhirnya mencapai tujuan mereka. Itu adalah makam batu yang sangat besar. Makam batu itu tingginya sekitar beberapa puluh kaki dan lebarnya sekitar 100 kaki. Seluruh permukaannya berwarna abu hitam dan ditutupi dengan ukiran rune kuno yang padat. Rune-rune itu berkilauan samar di bawah langit kelabu, seolah-olah mereka bernapas. Pintu masuk ke makam batu itu berupa gerbang batu besar yang tertutup rapat, dengan ukiran huruf Dao, Dao yang besar di atasnya. Wu Yuan menatap karakter Dao, cahaya menyala-nyala terpancar dari matanya yang berwarna merah kemasan. Ini dia, suaranya terdengar penuh kegembiraan. Makam seorang tokoh berpengaruh. Cincin penyimpanannya ada di dalam. Dev berjalan ke gerbang batu dan meletakkan tangannya di atasnya. Kekuatan kacau menyembur dari telapak tangannya, dan cahaya ungu itu bertabrakan dengan rune di gerbang batu, menghasilkan suara mendengung. Gerbang batu itu perlahan terbuka. Bau busuk menyengat keluar dari balik pintu, membawa aura kematian yang kuat yang membuat orang ingin muntah. Dev adalah orang pertama yang melewati gerbang batu itu. Wu Yuan mengikuti di belakangnya, dan sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void pun masuk. Bagian dalam makam batu itu tampak lebih luas daripada bagian luarnya. Sebuah lorong lebar mengarah ke bagian dalam, dengan mural yang diukir di dinding di kedua sisinya. Lukisan dinding tersebut menggambarkan kehidupan penghuni makam, termasuk pertaniannya, pertempurannya, dan kematiannya. Lukisan dinding tersebut menunjukkan bahwa penghuni makam itu adalah tokoh berpengaruh dalam sekte Taoisme. Dia terluka parah dalam pertempuran kuno antara sekte Taois dan para dewa, melarikan diri ke sini, dan kemudian tewas. Barang-barang yang dibawanya saat pemakaman sangat banyak, termasuk kristal, ramuan, artefak magis, dan lempengan giok yang berisi teknik kultivasi, segala sesuatu yang dapat dibayangkan. Namun, perhatian Dev tidak tertuju pada benda-benda pemakaman tersebut. Perhatiannya terfokus pada bagian terdalam makam tersebut. Di sana ada peti mati batu. Peti mati batu itu berwarna putih bersih dan terbuat dari giok spiritual berusia 10.000 tahun, dengan permukaannya ditutupi oleh rune penyegel yang tersusun rapat. Rune-rune itu berkilauan samar dalam kegelapan, seolah menyegel sesuatu. Di samping peti mati batu itu terdapat sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu seluruhnya berwarna putih keperakan, dengan energi spasial samar yang mengalir di permukaannya, jelas itu bukan benda biasa. Ketika Wu Yuan melihat cincin penyimpanan itu, secercah cahaya menyala di matanya, dan dia segera berjalan mendekat. Namun ia baru melangkah 2 langkah ketika Dev menghentikannya. Tunggu sebentar, kata Dev dengan suara rendah, ada sesuatu di dalam peti mati batu itu. Tubuh Wu Yuan tiba-tiba kaku. Dia menoleh untuk melihat peti mati batu itu, secercah ketakutan terlintas di mata merah kemasannya. Apa itu? Dev tidak menjawab. Indra ilahinya menembus peti mati batu itu dan merasakan aura di dalamnya. Itu adalah aura yang sangat kuat, begitu kuat sehingga indra ilahinya langsung terpental begitu bersentuhan dengannya. Aura itu bukanlah aura orang mati, melainkan aura orang hidup. Orang yang berada di dalam peti mati batu itu masih hidup. Atau lebih tepatnya, makhluk di dalam peti mati batu itu tidak pernah mati. Bab 6596, Makam Batu yang Sesungguhnya. Ayo pergi. Dev berbalik dan berjalan menuju bagian luar makam batu itu. Ayo pergi sekarang. Wu Yuan ragu sejenak, melirik cincin penyimpanan, lalu ke punggung Dev, menggertakkan giginya, dan mengikuti. Sekitar selusin kultivator dari persekutuan pedagang Void mengikuti dari dekat. Begitu kelompok itu melangkah keluar dari makam batu, raungan yang memekakkan telinga terdengar dari belakang mereka. Ledakan. Seluruh makam batu itu meledak dari dalam, menyebabkan puing-puing berterbangan kemana-mana dan debu mengepul ke langit. Sesosok putih perlahan muncul dari kepulan asap dan debu. Dia adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah Taois putih, dengan wajah kurus, rambut panjang terurai di bahunya, dan memancarkan aura yang menakutkan. Matanya terpejam, seolah-olah dia sedang tidur. Namun, kehadirannya telah memikat semua orang yang hadir. Wajah Wu Yuan pucat pasi, dan tangannya yang memegang pedang gemetar. Ini, pemilik makam. Apakah dia masih hidup? Dev tetap diam. Dia menatap pria berbaju putih itu, mata ungu pria itu tidak menunjukkan rasa takut. Dia merasakan aura yang familiar terpancar dari pria berbaju putih itu. Itulah aura dari kitab emas Luo Agung.
Pria ini telah menguasai kitab suci emas Luo Agung. Pria berbaju putih itu perlahan membuka matanya. Matanya berwarna keemasan, tanpa emosi apapun, hanya menampilkan keagungan yang sangat dingin. Tatapannya menyapu semua orang, akhirnya tertuju pada Dev dan berhenti di situ. Dia menatap mata Dev, secerca emosi terlintas di pupil matanya yang keemasan. Pewaris kitab emas Luo Agung. Suaranya lembut dan jauh, seolah-olah berasal dari waktu dan ruang yang berbeda. Suara pria berpakaian putih itu bergema di langit kelabu, seolah-olah datang dari ujung waktu yang terjauh, membawa perasaan perubahan dan kelelahan yang terakumulasi selama ribuan milenium. Tubuhnya melayang di udara, jubah Taois putihnya berkibar tertiup angin, rambut panjangnya hitam pekat seperti tinta, wajahnya kurus, dan mata emasnya memantulkan langit kelabu dan bumi yang hancur. Tubuhnya tembus pandang, seperti gumpalan asap yang bisa menghilang kapan saja, tetapi aura yang terpancar dari tubuhnya begitu kuat sehingga membuat semua orang yang hadir merasa sesak napas. Dev mendongak menatapnya, mata ungunya tidak menunjukkan rasa takut, hanya perasaan akrab yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah resonansi dari kedalaman garis keturunan seseorang, resonansi antara kitab suci emas Luo Agung dan kultivator tersebut. Mata Wu Yuan yang berwarna merah kemasan dipenuhi rasa takut. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti dipaku ke tanah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Selusin atau lebih kultivator persekutuan pedagang Void di belakangnya berwajah pucat pasi, dan beberapa yang lebih penakut sudah gemetar ketakutan. Pria berjubah putih itu mengalihkan pandangannya dari Dev ke Wu Yuan dan pedang jurang kegelapan di tangannya, kilatan dingin terpancar dari mata emasnya. Cahaya dingin itu bagaikan pisau tak terlihat, menembus langsung ke kedalaman jiwa Wu Yuan. Tubuh Wu Yuan bergetar hebat, dan tangannya yang memegang pedang tanpa sadar melepaskan cengkeramannya. Pedang jurang kegelapan terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah dengan bunyi yang tajam. Pedang ini, bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan. Suara pria berjubah putih itu lembut, tetapi setiap kata bagaikan palu berat yang menghantam hati Wu Yuan, sebuah bejana persembahan, siapapun yang memegangnya akan dimangsa oleh tuannya. Mengingat ketidaktahuanmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi pedang ini tidak boleh diambil. Wajah Wu Yuan pucat pasi, bibirnya gemetar, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan bahwa jika pria berbaju putih itu ingin membunuhnya, itu hanya membutuhkan satu pikiran saja. Dihadapkan pada kehidupan dengan kualitas seperti ini, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Pria berbaju putih itu mengalihkan pandangannya dan kembali menatap Dev. Kilatan dingin di mata emasnya memudar, digantikan oleh emosi yang kompleks, campuran antara kelegaan, dan semacam nostalgia yang tak dapat dijelaskan. Kau, masuklah. Suaranya melembut, lalu dia berbalik dan menghilang di balik makam batu itu. Jelas sekali, masih ada ruang lebih luas di balik makam batu ini. Tanpa ragu, Dev mengikuti. Tuan Dev, suara Wu Yuan terdengar dari belakang, bernada mendesak dan khawatir, Anda tidak bisa masuk. Bagaimana jika Dev berhenti dan menoleh untuk menatapnya? Mata ungunya tenang seperti air yang diam, tanpa riak, seperti sumur kuno yang tak berdasar. Presiden Wu akan menunggu di sini. Suaranya tenang. Jika saya tidak keluar dalam setengah jam, Anda boleh pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berjalan masuk ke dalam makam batu tanpa menoleh ke belakang. Wu Yuan memperhatikan sosoknya menghilang di balik gerbang batu, ekspresi rumit terlintas di mata merah kemasannya. Dia ingin mengikuti, tetapi kakinya seolah terpaku ke tanah oleh kekuatan tak terlihat, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tahu bahwa itu adalah pembatasan yang ditinggalkan oleh pria berbaju putih, yang mencegahnya masuk. Ketua Guild, apa yang harus kita lakukan? Seorang kultivator dari Guild Pedagang Void mendekat, suaranya rendah. Wu Yuan terdiam sejenak, lalu membungkuk, mengambil pedang jurang kegelapan dari tanah, dan memegangnya kembali di tangannya. Cahaya keemasan gelap pada pedang itu telah meredup konsiderably, seolah-olah telah diredam oleh kata-kata pria berjubah putih itu. Namun dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam pedang itu masih ada, hanya saja ditekan untuk sementara waktu. Tunggu, suaranya dingin. Tunggu Dev keluar. Di balik makam batu itu, mural di kedua sisi lorong tiba-tiba menyala saat Dev lewat, memancarkan cahaya redup, seolah menyambut kedatangannya. Sosok-sosok di mural itu mulai bergerak, seperti sejarah hidup yang perlahan terungkap di depan mata Dev. Dev menyaksikan kejayaan Taoisme di zaman kuno, dengan banyaknya praktisi yang berlatih di Gunung Ling, burung bangau yang terbang di antara awan, istana dan paviliun yang berdiri berdampingan, serta mata air spiritual dan air terjun yang tersebar di seluruh pegunungan. Leluhur Taoisme duduk di istana Taois tertinggi, dikelilingi oleh energi yang kacau, menyampaikan Tao tertinggi kepada para muridnya. Ia menyaksikan proses perkembangan Taoisme dan ras ilahi yang awalnya memiliki asal-usul yang sama hingga akhirnya terpecah. Sekelompok kultivator percaya bahwa semua hal memiliki roh dan bahwa semua makhluk hidup setara, menganjurkan inklusivitas dan eklektisisme dalam segala hal. Inilah Taoisme. Kelompok kultivator lainnya percaya bahwa para dewa adalah kesayangan langit dan bumi, terlahir lebih unggul dari yang lain, dan seharusnya memerintah semua dunia. Inilah alasan kepercayaan pada para dewa. Konflik antara kedua faksi tersebut meningkat dari benturan ideologi menjadi perebutan kepentingan, dan kemudian dari perebutan kepentingan menjadi pertempuran hidup dan mati. Dia menyaksikan perang yang berlangsung selama ratusan ribu tahun, dengan pasukan sekte Taois dan ras dewa saling bertempur di berbagai alam. Setiap hari, tak terhitung banyaknya kultivator yang binasa, setiap hari bintang-bintang hancur, dan setiap hari dunia musnah.
Sekte Taois mengalami kekalahan berulang kali, kitab suci emas Luo Agung hilang selama periode itu, dan istana Dao kekacauan disegel ke dalam ruang independen selama periode itu. Melihat semua ini, Dev menyadari bahwa apa yang baru saja mereka masuki bukanlah makam batu sungguhan. Jika dia memiliki kitab suci emas Luo Agung, mereka mungkin akan mati di luar dan bahkan tidak pernah melihat makam. Jika dia tidak memiliki kitab suci emas Luo Agung, mereka mungkin akan mati di luar dan bahkan tidak pernah melihat makam batu yang sebenarnya. Bab 6597, Mutiara Kekacauan. Di ujung lorong terdapat ruang pemakaman. Ruang makam itu lebih luas daripada yang terlihat dari luar, dan kubahnya bertatakan kristal bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh ruangan. Dinding makam itu dipenuhi dengan rune Taois, yang mengalir perlahan dalam cahaya, seperti naga yang tertidur perlahan terbangun. Tanah itu ditutupi dengan potongan-potongan giok spiritual yang padat, yang mengandung energi spiritual yang melimpah. Berdiri di atasnya, seseorang dapat merasakan kekuatan spiritual yang hangat mengalir ke dalam tubuh dari telapak kaki, yang menyegarkan jiwa. Di tengah ruang makam, peti mati batu putih itu telah dibuka. Tutup peti mati batu itu diangkat, dan sesuatu bersandar padanya. Peti mati itu kosong, atau lebih tepatnya, benda di dalamnya telah berdiri. Pria berbaju putih berdiri di depan peti mati batu, jubah Taois putihnya berkilauan samar-samar dalam cahaya ruang makam. Tubuhnya tetap tembus pandang, seperti gumpalan asap yang bisa menghilang kapan saja, tetapi matanya nyata, dan sosok Dev tercermin di mata emas itu. Kemarilah. Suara pria berjubah putih itu lembut, tetapi terdengar sangat jelas di dalam makam yang kosong. Dev berjalan menghampirinya, berhenti 3 langkah di depannya, dan menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Junior Dev memberi salam kepada senior. Pria berbaju putih itu mengamatinya dengan saksama, tatapannya lama tertuju pada mata ungu pria itu sebelum akhirnya tertuju pada pedang pembunuh naga di pinggangnya, dan akhirnya pada area kesadarannya. Di sana, rune pelindung dari kitab suci emas Luo Agung mengalir perlahan, dan pola naga emas tampak samar-samar menembus pakaian. Kitab suci emas Luo Agung, kekuatan kekacauan. Suara pria berjubah putih itu mengandung sedikit emosi, aku telah menunggu selama 10.000 tahun, dan akhirnya aku menemukanmu. Dev mengangkat kepalanya dan menatap mata pria berbaju putih itu. Tidak ada permusuhan di mata emas itu, hanya kelelahan dan kepuasan yang berasal dari pengalaman selama ribuan tahun. Senior, apakah Anda menunggu saya selama ini? Pria berbaju putih itu mengangguk, berbalik, dan berjalan ke peti mati batu, mengambil cincin penyimpanan perak dari tanah, dan memegangnya di telapak tangannya. Cincin penyimpanan itu bersinar samar di telapak tangannya, seperti bintang yang tertidur yang terbangun. Para leluhur Sekte Taois meninggalkan ramalan bahwa ratusan ribu tahun kemudian, ketika malapetaka besar langit dan bumi tiba, pewaris kitab suci emas Luo Agung akan muncul. Dia akan menyatukan Sekte Taois, membangun kembali istana Dao kekacauan, dan memimpin Sekte Taois untuk melawan malapetaka dan mengatasinya. Suara pria berjubah putih itu tenang, tetapi setiap kata seolah datang dari kedalaman waktu yang paling jauh. Aku tidak percaya, tetapi ramalan leluhur Taois tidak pernah salah. Jadi aku di sini menunggu kedatanganmu. Malapetaka besar menimpa langit dan bumi. Dev sedikit mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Senior, apakah bencana besar langit dan bumi itu? Pria berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Ramalan leluhur Taois hanya menyebutkan 4 kata ini, tanpa penjelasan apapun. Namun saya menduga itu akan menjadi bencana yang mampu menghancurkan alam surgawi. Semua kekuatan di alam surgawi akan lenyap dalam bencana itu. Satu-satunya yang dapat menghentikan bencana itu adalah pewaris kitab suci emas Luo Agung. Dia berhenti sejenak, menatap mata Dev, dan berkata, itu kamu. Dev terdiam. Dia tidak pernah membayangkan akan mengemban misi seperti itu. Dia hanya ingin menjadi lebih kuat, menemukan istana Dao kekacauan, menyelamatkan Wan Jianxing, melindungi orang-orang yang ingin dia lindungi, dan menemukan ayahnya. Dia tidak ingin menjadi penyelamat, tidak ingin menyatukan sekte-sekte Taois, dan terlebih lagi dia tidak ingin menyelamatkan alam surgawi. Namun takdir seolah menolak haknya untuk memilih. Pria berbaju putih menyerahkan cincin penyimpanan itu kepadanya. Dev mengambil cincin penyimpanan itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Sumber daya di cincin penyimpanan jauh lebih banyak daripada yang dia peroleh dari kuil cahaya. Terdapat ratusan juta kristal, dari berbagai tingkatan, termasuk jutaan kristal tingkat atas. Terdapat pula ratusan ribu pil, mulai dari pil penyembuhan hingga pil peningkat kultivasi, dari pil tingkat rendah hingga tingkat tinggi, semuanya tersedia. Sumber daya ini cukup baginya untuk menembus dari peringkat ke-8 alam abadi sejati ke alam abadi emas.
Pria berbaju putih itu kemudian mengeluarkan selembar kain giok emas dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah peta yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Taois, yang menandai lokasi semua cabang Sekte Taois di seluruh alam yang tak terhitung jumlahnya. Dari surga pertama hingga surga ke-36, dari alam surgawi hingga alam lainnya, tetapi semuanya tersebar, dan tidak satu pun dari mereka tunduk kepada yang lain. Anda perlu menemukan mereka dan menyatukan mereka kembali. Dev mengambil gulungan giok itu dan menyelidikinya dengan indera ilahinya. Sebuah peta besar terbentang di benaknya. Peta tersebut ditandai dengan puluhan ribu titik, yang masing-masing mewakili cabang Taoisme. Beberapa cabang ini memiliki hubungan yang erat dan sering berinteraksi, sebagian dari mereka tidak pernah lagi berbicara satu sama lain, menganggap satu sama lain sebagai bidat, bahkan ada yang memiliki kebencian mendalam, dan mereka akan bertarung sampai mati setiap kali bertemu. Menyatukan kembali cabang-cabang ini lebih sulit daripada mendaki ke surga. Pria berbaju putih itu sepertinya telah membaca pikiran Dev, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Ini sulit, bukan? Dev mengangguk. Ini sulit. Tapi kamu harus melakukannya. Suara pria berjubah putih itu mengandung ketegasan yang tak terbantahkan, karena hanya Sekte Taois yang bersatu yang dapat menahan malapetaka. Namun, kalian harus menemukan 3 kunci untuk membuka Istana Dao Kekacauan. Hanya dengan membuka Istana Dao Kekacauan kalian dapat memperoleh warisan lengkap leluhur Sekte Taois. Dia berhenti sejenak, menatap mata Dev, ini adalah jalan tanpa kembali. Apakah kau siap? Dev terdiam untuk waktu yang lama. Dia menatap cincin penyimpanan dan slip giok di tangannya, dan mata emas pria berjubah putih itu, dan tak terhitung banyaknya bayangan melintas di benaknya. Di dunia fana, dalam pertempuran antara alam surgawi dan manusia, dalam pembantaian di alam surgawi, menyelamatkan Bei Mingyuan di tanah kembali ke ketiadaan, menemukan jantung jurang dingin di jurang dingin Bei Ming, menghancurkan aula cahaya di gua awan biru, dan bertarung melawan kerangka seorang santo setengah langkah di medan perang kuno. Dia telah menempuh perjalanan yang begitu jauh dan mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, sehingga dia tidak memutuskan untuk berbalik. Siap. Suara Dev terdengar tenang. Pria berbaju putih itu mengangguk, senyumnya semakin lebar. Bagus sekali. Suaranya terdengar lega. Waktuku hampir habis. Sebelum aku menghilang, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Dia berjalan ke peti mati batu itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Rune penyegel pada peti mati batu menyala secara bersamaan, dan cahaya merah gelap menerangi seluruh ruang makam dengan rona merah darah. Rune-rune itu berputar liar, seolah melepaskan semacam kekuatan yang terpendam. Kemudian, bagian bawah sarkofagus itu retak dan terbuka. Aura kekacauan yang pekat menyembur keluar dari celah itu. Warna aura kekacauan itu bukanlah ungu yang biasa dikenal Dev, melainkan abu-abu yang lebih gelap dan lebih kuno. Warna abu-abu itu mengandung kekuatan awal dari segala sesuatu, hukum penciptaan langit dan bumi, dan tingkat kekuatan kacau yang lebih tinggi yang belum pernah ditemui Dev sebelumnya. Di dasar sarkofagus terdapat sebuah manik abu-abu seukuran kepalan tangan. Permukaan manik-manik itu berkilauan dengan cahaya abu-abu, di dalamnya terlihat samar-samar rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya, setiap rune mewakili sebuah hukum. Waktu, ruang, kehidupan, kematian, penciptaan, kehancuran, cahaya, kegelapan, api, es, guntur, badai. Semua hukum saling terkait, menyatu, dan hidup berdampingan di dalam manik itu. Itulah mutiara kekacauan. Bab 6598, Hantu yang berkepanjangan. Mutiara kekacauan adalah inti dari Istana Dao Kekacauan. Ini adalah harta karun tertinggi yang dipadatkan oleh leluhur Sekte Taois dengan kekuatan magis mereka yang tak tertandingi, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum Dao Kekacauan yang lengkap. Siapapun yang mampu memurnikan mutiara kekacauan akan dapat memahami asal-usul kekuatan kekacauan dan menjadi pewaris Dao Kekacauan. Dev menatap manik abu-abu itu, mata ungunya memantulkan cahaya abu-abu yang berputar-putar. Dia bisa merasakan kekuatan kacau dalam dirinya bergejolak liar, seolah-olah dipanggil oleh kekuatan yang berasal dari sumber yang sama. Inilah mutiara kekacauan. Suara pria berjubah putih itu terdengar penuh kesungguhan, inti dari Istana Dao Kekacauan. Sebelum menyegel Istana Dao Kekacauan, leluhur Taois mengambilnya dan memberikannya kepadaku. Aku telah menunggu penerus kitab suci emas Luo Agung muncul agar aku bisa menyerahkan mutiara kekacauan kepadanya. Sekarang, itu milikmu. Dev berjalan ke peti mati batu dan meraih ke dalam celah tersebut. Mutiara kekacauan jatuh ke telapak tangannya, dan sensasi dingin menjalar dari telapak tangannya, seperti sepotong es berusia 10.000 tahun. Namun, rasa sejuk itu bukanlah dingin yang sebenarnya, itu adalah rasa sejuk yang murni dan tanpa campuran. Saat Dev mendapatkan mutiara kekacauan, perubahan luar biasa terjadi di dalam tubuhnya. Api kacau di dantiannya tiba-tiba melonjak ke atas, dan nyala api ungu bertabrakan dengan cahaya abu-abu dari mutiara kacau, menciptakan resonansi yang halus. Kekuatan kekacauan melonjak liar melalui meridian, beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan setiap meridian diperluas, diperkuat, dan dibentuk ulang. Namun Dev dapat merasakan bahwa kultivasinya telah mencapai terobosan. Alam keabadian sejati memiliki 9 tingkatan. Ini bukanlah tahap akhir dari peringkat ke-8, atau puncak dari peringkat ke-8, melainkan melompati seluruh tahap akhir dan puncak dari peringkat ke-8, langsung melesat dari tahap pertengahan peringkat ke-8 alam abadi sejati ke peringkat ke-9 alam abadi sejati. Dia menembus suatu alam hanya dengan melepaskan sebagian kecil dari kekuatan yang ada di dalam mutiara kekacauan. Jika dia menyempurnakannya sepenuhnya, sejauh mana dia bisa mencapai terobosan?
Alam abadi emas. Seorang dewa abadi yang agung. Tuan abadi, Raja Surgawi, Kaisar abadi, atau seorang santo yang lebih tinggi. Dev tidak tahu pasti, tetapi dia tahu satu hal, mutiara kekacauan ini adalah harta paling berharga yang pernah dia peroleh dalam hidupnya. Pria berbaju putih itu memperhatikan Dev menerobos, secercah kepuasan terpancar di mata emasnya. Kekuatan mutiara kekacauan terlalu besar, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda tidak dapat sepenuhnya memurnikannya. Anda membutuhkan waktu, sumber daya, dan kesempatan. Tetapi Anda telah mengambil langkah pertama, sisa perjalanan terserah Anda. Tubuhnya mulai menjadi semakin transparan, seperti gumpalan asap yang akan diterbangkan angin. Suaranya semakin pelan dan semakin jauh, seolah-olah berasal dari waktu dan ruang yang berbeda. Waktuku telah tiba. Penantian selama 100.000 tahun akhirnya berakhir. Dev menyimpan mutiara kekacauan dan cincin penyimpanan, mendongak menatap pria berbaju putih, dan ekspresi kompleks terlintas di mata ungunya. Pak Tua, apakah Anda memiliki permintaan terakhir? Pria berbaju putih itu terdiam sejenak, mata emasnya menatap kubah ruang makam, tempat peta bintang terukir, menandai koordinat semua langit dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tatapannya tertuju pada peta bintang itu untuk waktu yang lama, seolah-olah dia sedang melihat kampung halamannya yang tak akan pernah bisa dia kunjungi lagi. Sekte Taois tidak dapat dihancurkan. Suaranya sangat lembut, hampir tak terdengar. Inilah satu-satunya keinginanku. Dev mengangguk. Janji junior ini, senior. Sekte Taois tidak akan binasa. Bibir pria berpakaian putih itu sedikit melengkung membentuk senyum, senyum lega, tanpa penyesalan. Kemudian, tubuhnya benar-benar lenyap. Bintik-bintik cahaya putih melayang di udara, seperti salju yang turun tanpa suara, mendarat di bahu, rambut, dan pedang Dev sebelum menghilang. Keheningan kembali menyelimuti makam itu. Hanya kristal bercahaya di kubah yang masih memancarkan cahaya redup, hanya rune Taois di dinding yang masih mengalir perlahan, dan hanya rune penyegel di peti mati batu yang masih sedikit berkedip. Dev berdiri di sana, mengamati arah menghilangnya pria berbaju putih itu, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan berjalan keluar dari makam. Langkah kakinya mantap, setiap langkahnya tegas dan kokoh, seolah-olah dia sedang mengukur jalan yang tidak bisa kembali. Di luar makam, Wu Yuan dan para kultivator dari persekutuan pedagang Void menunggu dengan cemas. Wu Yuan menggenggam pedang jurang kegelapan, matanya yang berwarna merah kemasan tertuju pada pintu masuk makam batu itu. Wajahnya tanpa ekspresi, tetapi jari-jarinya mengetuk ringan gagang pedang, menghasilkan suara dentuman samar yang menunjukkan kegelisahan batinnya. Hampir setengah jam telah berlalu, dan Dev masih belum keluar. Apa yang dia alami di dalam? Apa yang dikatakan pria berbaju putih kepadanya? Apa yang dia peroleh? Wu Yuan tidak tahu pasti, tetapi dia tahu satu hal, jika Dev mendapatkan warisan pria berjubah putih itu, maka nilai Dev akan semakin besar. Dia harus menjaga agar Dev tetap terikat erat pada kereta perang persekutuan pedagang Void, dengan segala cara. Tepat saat itu, indera ilahinya mendeteksi sesuatu. Di Cakrawala Utara, 5 pesawat amfibi hitam mendekat dengan cepat. Para dewa telah kembali. Ekspresi Wu Yuan berubah. Dalam gelombang terakhir itu, Protoss kehilangan lebih dari selusin orang, menderita pukulan berat. Namun, jumlah mereka masih lebih dari 30 orang. Yan Huo, seorang dewa emas tingkat 4, masih ada di sana, begitu pula 2 tetua dewa emas tingkat 3. Hanya ada sekitar selusin orang di pihaknya, dan tingkat kultivasi tertinggi adalah miliknya sendiri, seorang dewa emas tingkat 4. Jika Protoss melancarkan serangan sekarang, mereka sama sekali tidak bisa menghentikannya. Semua orang siaga, teriak Wu Yuan dengan suara rendah. Para kultivator dari persekutuan pedagang Void dengan cepat berpencar dan membentuk formasi pertahanan, baju zirah perak putih mereka berkilauan menyilaukan di langit kelabu. Wajah mereka tampak muram, dan tangan mereka yang memegang alat-alat sihir sedikit gemetar, tetapi tak seorang pun dari mereka mundur. 5 pesawat amfibi hitam berhenti 30 mil dari makam batu itu. Lebih dari 30 kultivator ilahi melompat dari perahu terbang, cahaya suci kemasan menyala di tubuh mereka, mewarnai seluruh langit dengan warna emas. Yan Huo berdiri di depan, baju zirah emasnya tertutup debu dan noda darah hitam, sisa dari serangan jiwa purba yang tersisa. Wajahnya agak pucat, dan ada luka dalam di lengan kirinya yang darinya masih mengalir darah berwarna kemasan. Namun matanya tetap tajam, masih dipenuhi niat membunuh. Di belakangnya, 2 tetua di tingkat ketiga alam abadi emas juga terluka, satu mengalami luka robek di dadanya, dan yang lainnya pincang di kaki kanannya. Para kultivator ilahi lainnya juga terluka, sebagian ringan dan sebagian parah, tetapi tidak satu pun dari mereka mundur. Tatapan Yan Huo tertuju pada Wu Yuan, dan senyum dingin tersungging di sudut mulutnya. Presiden Wu, kita bertemu lagi. Wu Yuan menggenggam pedang jurang kegelapan, matanya yang berwarna merah kemasan tertuju pada Yan Huo, wajahnya tanpa ekspresi. Wakil Kepala Istana Yan, orang-orangmu dari klan ilahi benar-benar gigih, kata Wu Yuan dingin. Bersambung.